Halo teman-teman, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Kini kita jumpa lagi, kita akan bahas tentang timnas kita U23, yang mana timnas kita tersebut akan menghadapi dua turnamen penting, yaitu Piala AFF atau Asian Cup dan juga kualifikasi Piala Asia yang akan berlangsung di bulan September. Tentu saja ini sangat mepet karena Asian Cup akan berlangsung di bulan Juli ini, yaitu tanggal 15 sampai dengan tanggal 29. Kemudian September, timnas kita harus berjuang lagi di kualifikasi Piala Asia. Dan di sana kita tidak main-main, kita satu grup dengan Korea Selatan. Untuk itu kita bahas dulu yang untuk Asian Cup ini. Timnas kita di Asian Cup ini tidak menurunkan pemain-pemain abroad kita. Hanya di sana ada satu pemain, yaitu Jens Raven. Untuk Marcelino Ferdinand, kemudian Rafael Strijk, kemudian Ivar Jenner, Justin Hubner tidak diturunkan. Dan kita tahu bahwa mereka akan dipersiapkan saat menghadapi kualifikasi Piala Asia. Dan sekarang pemain yang ada tentu saja Gerard van den Burg dan juga asistennya Simon Mata dan juga Jules Kiprit Syukur harus bisa memaksimalkan pemain yang ada. Karena pemain yang ada ini juga dua syarat pengalaman di tim senior juga sudah sering diturunkan, seperti Arkan Fikri, kemudian Ferrari, kemudian Kade Aril. Jadi pemain-pemain tersebut sudah sering bermain di level senior. Kemudian Darobi Darwis itu juga sering main di senior. Jadi kita tahu bagaimana kualitasnya. Jadi masih banyak pemain yang lain yang sudah cukup berpengalaman di timnas saat kita berhadapan dengan tim-tim lain, khususnya di Asia Tenggara. Untuk itu kita juga tidak boleh ragu dengan kemampuan pemain-pemain yang akan mengarungi laga Asian Cup ini di bawah asuhan Van den Burg ini. Karena kita tahu bahwa tim-tim yang seperti Rafael dan sebagainya tentu saja akan lebih difokuskan ke kualifikasi Piala Asia. Apakah Piala Asia lebih penting? Tentu saja lebih penting daripada Piala AFF. Dan untuk Asian Cup ini tentu saja ajang pemanasan. Namun juga kita diharapkan tetap main dengan fokus, dengan serius. Karena target dari PSSI tidak main-main. Kita harus menjadi juara Piala AFF di tahun ini untuk umur 23. Karena kita main di kandang. Jadi kita tidak main-main dan kita akan berjumpa dengan tim yang sangat tangguh lainnya, yaitu Malaysia. Tentu tensi akan sangat tinggi karena kita juga sudah lama tidak bermain dengan timnas Malaysia. Dan saya yakin timnas kita di sana harus mati-matian, harus bisa menangkan pertandingan. Jika kita menang dengan Malaysia, harapan untuk bisa menjadi juara itu sangat-sangat terbuka. Karena di sebelah di sana nanti ada Vietnam dan juga Thailand yang tentu saja juga mengharapkan sebagai yang terbaik di turnamen ini. Kemudian untuk di kualifikasi Piala Asia, kita tahu yang akan berlangsung pada tanggal 1 sampai dengan 9 September juga akan berlangsung di kandang, artinya di Indonesia. Tentu saja timnas kita sangat diuntungkan nanti, walaupun di sana ada tim yang sangat kuat, yang sangat menakutkan di kawasan Asia ini, yaitu Korea Selatan, yang mana di edisi sebelumnya timnas kita sudah berjumpa dan kita bisa menyingkirkan. Kita ada adu penalti di sana, saat itu diasuh oleh Sintayong, dan Rafael Strijk tampil sangat luar biasa. Untuk itu, jika nanti kita bertemu dengan Korea Selatan, dengan hadirnya pemain yang tadinya belum diturunkan, seperti Rafael Strijk, kemudian Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan mungkin umurnya masih berapa, saya masih agak lupa, mungkin Nathan bisa masuk. Saya rasa timnas kita tetap masih layak untuk bisa bersaing di grup C saat kita berhadapan dengan Korea Selatan, kemudian Laos dan juga Makau. Kalau Laos dengan Makau bukan kita mendahului, saya yakin timnas kita nanti bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, asal timnas kita fokus dengan pertandingan, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu dan tidak berbuah kartu, khususnya kartu merah. Tentu saja timnas kita mungkin, atau di atas kertas, timnas kita bisa menyelesaikan pertandingan saat kita menghadapi Makau dan juga Laos. Dan kita harapkan timnas kita bisa memperoleh gol yang sebanyak-banyaknya. Perlu menabung gol yang sebanyak-banyaknya saat kita berhadapan dengan tim yang levelnya di bawah kita.
Artinya apa? Jika nanti kita ketemu dengan Korea Selatan, seandainya saja nanti Korea Selatan mungkin mencari aman dengan mencari hasil seri, atau karena atmosfer di Indonesia tentu sangat luar biasa, tentu tekanan sangat luar biasa yang diberikan kepada tim Korea Selatan. Untuk itu, timnas kita saat berhadapan dengan Mako dan juga berhadapan dengan Laos, harus kita bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya. Jadi kita tidak boleh leha-leha, kita tidak boleh bersantai, walaupun kita datang ke atas menang, kita harus speed, kita harus mengeluarkan tenaga sepenuhnya, mengeluarkan kekuatan kita, untuk kita bisa mendapatkan gol demi gol untuk tabungan, jika nantinya kita di terakhir, kita akan berjumpa dengan Korea Selatan. Jadi jangan main-main saat kita berhadapan dengan Laos maupun dengan Macau. Karena Korea Selatan tentu juga tidak akan mempersiapkan dengan baik. Tentu saja dia akan mati-matian saat menghadapi Macau dan juga Laos. Tentu saja dia akan mencari gol sebanyak-banyaknya sebagai tabungan, karena dia akan nantinya berhadapan dengan Indonesia, dengan tuan rumah. Tentu saja paling tidak dia akan mencari hasil seri. Dan kedua tim tentu saja akan mencari kemenangan. Namun jika mencari aman, tentu saja hasil seri sudah cukup. Namun sebelum berhadapan dengan Korea Selatan menghadapi timnas, tentu saja keduanya tentu sudah berhitung dengan hasil gol yang sudah diperoleh saat menghadapi dengan Macau dan juga Laos. Untuk itu timnas kita tidak boleh main-main, timnas kita harus persiapkan diri dengan baik, timnas kita harus betul-betul fokus dalam pertandingan, dan timnas kita harus bisa memperoleh hari terbaik, dan timnas kita diharapkan bisa langsung lolos ke putaran Piala Asia yang berlangsung di Arab kalau tidak salah. Dan tentu saja ini sangat kita harapkan, dan kita diuntungkan karena kita sebagai tuan rumah. Jika nanti lepas kita tidak bisa lolos langsung, kita bisa menjadi salah satu bagian daripada runner-up terbaik, karena dari 11 grup akan diambil 4 daripada runner-up terbaik. Jika kita nanti dengan Laos bisa memperoleh hasil sebanyak-banyaknya, gol sebanyak-banyaknya, dengan Macau kita juga bisa menciptakan gol sebanyak-banyaknya, kemudian kita bersaing dengan Korea Selatan, dan kalau hasilnya seri, kalau kita bisa meraih hasil yang bagus dalam kita menghadapi Macau dan juga Laos, tentu saja sebagai runner-up terbaik mungkin timnas kita adalah salah satunya. Untuk itu, walaupun kita tetap berharap kita bisa menjadi juara grup, namun seandainya itu ada meleset kita sebagai runner-up, tentu saja kita berharap kita bisa mendapatkan sebagai salah satu dari 4 runner-up terbaik di harapan kita. Untuk itu jangan main-main, timnas kita harus siap, timnas kita harus betul-betul fokus, timnas kita harus mempersiapkan diri dengan baik saat kita menghadapi turnamen tersebut, khususnya saat kita menghadapi Laos, Macau, dan terakhir kita akan menghadapi Korea Selatan. Untuk itu Piala ASEAN Cup adalah ajang uji coba menurut kita, namun tidak boleh disepelekan karena target PSSI adalah juara ASEAN Cup. Untuk itu timnas kita tidak boleh main, walaupun sifatnya pemanasan, mencari pemain yang baik, mencari formasi yang baik, namun timnas kita dituntut untuk menjadi juara, karena memang pemain yang diturunkan nantinya adalah sudah memenuhi syarat untuk bisa menjadi juara di ASEAN Cup yang akan berlangsung di Indonesia ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon teman-teman bersedia untuk meluruskan. Terima kasih.